Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dalam sebuah diskusi ada seorang teman yang mengatakan bahwa banyak dari kita umat Katolik yang telah berpindah dikarenakan mereka memilih sebuah hal yang logik, suatu hal yang masuk akal bagi mereka. Dan memang tidak bisa dipungkiri, seringkali keimanan kita dibenturkan oleh pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang bersifat logik. Dibenturkan dengan maksud untuk menggoyahkan keimanan kita. Hal ini tidak perlu kita khawatirkan karena sudah terjadi pada saat zaman dulu. Bahkan Tuhan Yesus pun seringkali dalam beberapa peristiwa memang mungkin saja sengaja membenturkan logika para murid dengan rasa percaya dengan keimanan mereka. Salah satunya kita dapat melihat dalam kisah jala yang terkoyak. Dalam kisah jala yang terkoyak dikisahkan Tuhan Yesus telah mengajar banyak orang, maka ia menyuruh Simon Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalanya. Di sana Simon langsung berkata, "Tuhan, telah sepanjang malam aku bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa." Kita dapat melihat bahwa logika pada saat itu, logika para nelayan adalah waktu yang tepat untuk menangkap ikan ialah saat malam menjelang pagi. Sedangkan Tuhan Yesus menyuruhnya mungkin saja sudah siang, dan itu tidak masuk logika bagi para nelayan. Tetapi Simon Petrus melanjutkan pernyataannya, "Karena engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukannya juga." Rasa percaya Simon Petrus pada Tuhan Yesus diuji dengan logika yang ada pada saat itu. Namun setelah Simon melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Jala mulai terkoyak akibat banyaknya ikan yang tertangkap. Lagi-lagi hal ini tidak masuk akal bagi para nelayan, bagi Simon Petrus dan teman-temannya. Ternyata perintah Tuhan Yesus menyebabkan ia dapat menangkap ikan yang sangat banyak di siang hari. Dalam peristiwa ini kita dapat merenungkan bahwa tidak setiap peristiwa iman kita dapat kita jelaskan secara logika, karena logika kita sangatlah terbatas. Logika kita seringkali dipengaruhi oleh logika-logika orang lain pada umumnya, ataupun juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang ada pada kita, pola pikir kita, pola pikir orang lain, dan itu bercampur menjadi sebuah kesimpulan yang masuk akal ataupun tidak. Namun ada cara lain agar iman kita dapat bertumbuh. Tuhan Yesus menekankan bahwa pengalaman akan kehadiran Tuhanlah yang dapat membuat iman kita semakin bertumbuh. Petrus jatuh tersungkur di hadapan Tuhan setelah ia mengetahui, setelah ia mengalami Tuhan yang hadir, bahwa logika dia tidaklah ada apa-apanya di hadapan Tuhan Yesus. Sebagai contoh di kehidupan nyata kita, saya ingin men-sharingkan pada suatu ketika ada seorang ibu yang berdoa di depan patung Bunda Maria. Ia menangis sangat terseduh-seduh di depan patung Bunda Maria. Ia menaruh kembang bunga di depan patung Bunda Maria, dan bahkan ia mengelus-ngelus patung Bunda Maria tersebut. Mungkin bagi sebagian orang, sikap ibu ini saat berdoa sangatlah tidak masuk akal. Secara logika, banyak orang berkata ibu ini menyembah patung. Padahal setelah kita mau menyelidiki lebih dalam lagi, ternyata ibu ini mempunyai pengalaman yang sangat pribadi akan kehadiran Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Ibu ini pernah disembuhkan dari sakit kankernya ketika ia berdoa di hadapan sebuah patung Bunda Maria. Ia mengalami kehadiran Tuhan Yesus dan Bunda Maria pada saat itu. Sehingga ketika ibu ini mau berdoa kembali di hadapan patung Bunda Maria, ia memiliki sikap yang seperti itu. Teman-teman, pada perjumpaan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk lebih lagi
dapat percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar melalui logika yang ada. Logika boleh ada di dalam keimanan kita supaya kita tidak bersikap ngawur ataupun menjadi tahayul. Tetapi terkadang logika kita sangatlah terbatas. Kita terbatas dengan pengetahuan yang kita dapati, juga logika-logika orang lain. Ada satu cara untuk menumbuhkan iman kita adalah mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Pengalaman ini tentu tidak akan pernah kita lupakan dan juga akan memperkuat keimanan kita, rasa percaya kita kepada Tuhan Yesus. Semoga renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan agar kita juga dapat tetap teguh, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Meskipun tidak semua peristiwa iman dapat dijelaskan dengan logika, tetapi kita mau mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, tetap setia, tetap semangat, fiat lux, jadilah terang.